Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Lagi rame di hadapan kita ya, 2 minggu terakhir ini ya, tentang Haji Supli, anggota DPR Kabupaten Lombok Tengah ya. Di hadapan kita sudah hadir ya narasumber yang lagi rame jadi topik pembicaraan. Ada Haji Ahmad Supli. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali saya bisa mengganggu Pak Supli, bisa ketemu dengan kita di podcast kedua kalau tidak salah. Pak Supli, mungkin masyarakat luas hari ini mendengar mungkin informasi yang mungkin menurut kita ini tidak seutuh yang sebenarnya. Nah, maksud dan tujuan kita dalam podcast hari ini tentu saya ingin mendengar langsung dari Haji Supli untuk menyampaikan kronologisnya dulu. Apakah memang benar dalam postingan yang rame itu memang Haji Supli langsung yang buat narasinya atau seperti apa sebenarnya Pak Haji? Mungkin bisa disampaikan. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saya bertemu dengan Mas Diki hari ini. Siap. Mudah-mudahan ini bagian dari cara kita bersilaturahim sehingga semua terhitung sebagai ibadah. Amin. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak menduga kalau persoalan ini akan jadi panjang begini gitu ya. Yeah. Karena saya pada saat itu pada malam Kamis gitu ya, pada malam Kamis hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 saya sedang berjalan-jalan di daerah kebetulan saya sedang ada di Depok pada saat itu, sedang jalan-jalan kemudian tapi sambil melihat HP, kadang lepas kadang tidak gitu ya. Nah pada posisi saat itu di grup WhatsApp Pismata itu sedang diskusi terkait dengan tanggapan TGB atas pidato Anies, Nah, kemudian ada tanggapan TGB pada saat itu terkait jalan lah. Nah, di grup yang saya ikuti juga ada tanggapan atas pernyataan TGB, videonya. Dan video itu saya tonton gitu, jadi sangat ilmiah. TGB juga nyampaikan sangat ilmiah, Anies juga sangat ilmiah, dan video ini juga sangat ilmiah membandingkan tentang itu gitu ya. Dan pada saat itu karena lagi tentang diskusi itu, akhirnya saya share di grup. Saya share di grup pada pukul sekitar 20.40 kalau tidak salah ya, karena saya tidak cek gitu. Pada pukul 20.40 lah saya share itu video. Pada pukul 20.51 kalau tidak salah, saya lihat video lagi setelah saya share. Malum saya sedang jalan-jalan, saya lihat WhatsApp lagi gitu di grup. Kemudian di situ oleh admin Saudara Samsul Qamar mengingatkan, Pak Supli kok antum share itu gitu. Sambil dia menyebut kalimat itu. Okay. Saya terus terang sampai saat ini tidak pernah saya sebut itu kalimat itu. Akhirnya saya jawab lagi beliau, dia ingat ini warning dan sekalian somasi katanya kan. Pak Samsul Qamar. Pak Samsul Qamar dia sampaikan itu. Akhirnya sebelum saya lihat video itu kembali, saya tanya beliau, ya siapa yang bicara begitu, saya bilang. Sekali lagi saya tidak sebut ya. Siapa yang bilang begitu, Meng, saya bilang kan. Di jawaban tertulis di grup itu, sambil saya nulis lagi gitu ya. Kalau memang pakai bahasa Sasak saya nulis, kalau memang begitu tuan guru kita disebut begitu, saya pun merang gitu, saya pun keberatan. Kalau itu betul, dan kalau betul ada itu, saya akan langsung hapus gitu. Dan di pembicaraan itu kemudian saya buka gitu, ternyata betul, saya istighfar itu. Saya istighfar kok ada tulisan itu yang terus terang saya tidak alpa untuk meneliti, karena dulu kalau kita share
Video kan tidak ikut tulisan, dan tulisan itu betul-betul saya tidak cermat, tidak melihat gitu, tidak tahu gitu. Ternyata begitu saya buka memang ternyata ada. Langsung saya hapus. Kemudian saya yakin juga di grup itu 500 lebih isi grup itu tidak banyak yang tahu karena salah seorang anggota grup, Pak Marzuki Salim, setelah saya hapus kemudian beliau nanya, apa yang dihapus Pak Supli itu gitu. Kan apa yang dihapus Pak Supli? Saya bilang pakai bahasa saya, nggak usah dipetuis, saya bilang, nggak usah diangkat-angkat lagi gitu, sudah cukup gitu. Jadi saya komentar begitu. Dan memang kemudian betul tutup ya hari Kamis, setelah ditutup sudah tidak ada persoalan gitu, tidak ada persoalan. Hari Kamis itu tidak ada, malam Kamis, malam Jumat tidak ada. Nah Jumat pagi itu, Jumat pagi baru masuk di HP saya banyak teman yang keberatan terhadap itu. Saya juga heran, dari mana dapat mereka gitu kan? Dari mana dapat mereka? Kan itu sudah dihapus, kok diangkat kembali gitu? Dihapus, saya heran. Kok bisa ada screenshot itu diangkat kembali gitu ya, sambil kemudian tapi saya saya berbaik sangka saja gitu ya. Dari sekian banyak orang itu yang kemudian saya langsung klarifikasi lewat WA gitu, saya langsung klarifikasi lewat WA, dan sebagian saya bilang begini, baiknya kita jangan lewat WA lah, saya bilang, kita ketemu caranya, saya bilang, biar semua clear, kita ketemu, apakah saya akan menemui Bapak gitu atau Bapak yang menemui saya gitu kan, kira-kira begitu. Saya clearkan, saya perjelas bahwa itu tidak ada unsur kesengajaan. Saya narasi yang ada ditulis itu enggak tahu isinya, saya enggak tahu isinya gitu. Tapi di pengiriman yang minta klarifikasi itu ditulis itu di anunya kan lengkap itu. Nah, tapi terus terang saya enggak terlalu peduli terhadap tulisan itu, dan kemudian saya tidak mau ingat-ingat. Saya tidak mau baca tulisan itu karena memang terlalu apa ya, saya tidak suka, tidak suka dengan tulisan itu. Saya juga keberatan terhadap tulisan itu dan sudah saya sampaikan itu. Dan alhamdulillah dari banyak orang yang klarifikasi saya itu, ada yang langsung paham, oh mohon maaf katanya, mohon maaf, saya pikir, saya duga, saya kira Pak Supli yang buat itu katanya. Banyak itu. Berarti intinya Bapak yang meng-share. Iya, saya yang men-share aja. Pertanyaan publik Pak Supli dapat dari mana kemudian link yang? Ada grup lain namanya grup ILF namanya. Saya dimasukkan dulu sudah lama, mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah. Saya masuk di situ. Dan di situ juga isinya orang-orang rasional, orang-orang cerdas di sana gitu kan. Baguslah grup itu juga tidak ada kita temukan hal-hal yang aneh-aneh di sana. Cuma karena ada diskusi, kalau saya ilmiah itu, diskusi ilmiah di grup itu gitu ya. Meski tidak ada moderator, tidak ada apa gitu ya. Moderatornya kan admin gitu ya. Betul. Diskusi bagus itu ya saya share itu. Saya share sebagai pembanding pikiran dan pemahaman gitu. Pertanyaannya Pak Supli, begitu menerima di salah satu grup WhatsApp itu baik video dan narasi yang sudah dibuat, Pak Supli waktu itu berarti tidak pernah menonton isi video? Menonton isi video, tapi tidak memperhatikan narasi yang di bawah itu. Okay. Saya asli tidak. Sehingga kalau saya di waktu saya minta keterangan sama polisi juga, saya enggak tahu, saya bilang apa isinya. Yang tahu itu admin justru, saya bilang. Admin justru yang tahu isinya dan mengingatkan saya bilang. Dan ketika kemudian
Saya periksa kembali gitu, ternyata benar ya saya hapus gitu. Saya hapus. Berarti selain grup pit stop itu, apakah ada grup lain lagi tempat di-share oleh Pak Supli? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Hanya Di pit stop dan itu kemudian diingatkan diingatkan dan langsung saya hapus gitu. Nggak ada saya sebar ke yang lain, nggak ada. Oke, Pak Supli. Orang kan menunggu, ini yang rame nih, menunggu permintaan maaf Anda awalnya. Apakah Anda sudah melakukan itu sebelumnya, Pak Supli? Sejak saya diingatkan saya sudah minta maaf. Oke. Saya sudah minta maaf. Saya istighfar gitu ya. Saya istighfar ketika mengetahui ada narasi yang begitu. Saya terus terang istighfar. Saya salah gitu. Saya juga keberatan terhadap narasi yang ditulis di sana gitu. Saya keberatan dan itu saya sampaikan juga di grup itu. Bahwa saya pun merang terhadap tuan guru kita yang disebut begitu. Saya bilang saya keberatan terhadap itu. Dan kemudian dari dialog lewat WhatsApp kemarin itu kan dari pagi Jumat itu kemudian saya ajak bertemu gitu ya. Ada yang macam-macam lah, yang menghujat, yang apa gitu. Tapi saya ndak pikirkan gitu. Saya ajak beliau diskusi aja. Saya klarifikasi apa adanya. Sambil minta maaf di setiap klarifikasi itu saya minta maaf gitu kan. Dan alhamdulillah kemudian sore ba'da asar datang ada 7 orang kalau tidak salah, 7 atau 8 orang lah. Teman-teman NW gitu, NWDI yang datang sekalian Perindo karena beliau memperkenalkan diri sebagai pengurus Perindo gitu ya. Ada wakil ketua Pak Komeng, datang di rumah gitu ya. Terus ada rekan saya sama-sama advokat dulu Pak Irwan Saputra, Suringgana ada di situ. Terus ada ketua Perindo Lombok Tengah, sohib saya juga, sahabat saya juga, saudara Pak Edi Gunawan. Terus ada temennya Edi Gunawan, saya tidak tahu namanya. Terus ada sesepuh NWDI kalau tidak salah itu, tapi saya tidak tanya siapa beliau. Terus ada yang beliau perkenalkan diri sebagai ketua Pemuda Pancor Bersatu, Pak, kalau tidak salah ini Pak Saripudin atau Pak siapa. Sama ada saya juga lupa kenalan, ada disebut sama Pak Komeng itu doktor. Tertulis di bajunya Poltekpar. Mungkin beliau dosen, mungkin beliau dosen di situ. Klarifikasi ke rumah. Klarifikasi ke rumah ada dari beliau-beliau yang kemudian begitu. Setelah dijelaskan, begitu. Saya pikir Beling yang tulis, enggak saya bilang. Tapi setelah klarifikasi itu ternyata enggak cukup. Saya diminta untuk beliau videokan permintaan klarifikasi, sama permintaan maaf. Ayo sudah. Teman-teman itu alhamdulillah pegang HP semua. Dia rekam saya, beliau rekam, saya tidak pegang HP, beliau rekam. Divideokan gitu ya. Divideokan. Saya ingat yang saya katakan pertama itu, mohon kepada semua bahwa jangan lagi di-share. Karena video itu sudah saya hapus di grup gitu kan. Dan narasinya juga saya juga keberatan dan seterusnya lah. Sambil kemudian minta maaf kepada TGB, keluarga, Bituren saya sebut, di mana saja berada, bahwa itu semata-mata kealpaan, kesalahan saya. Saya minta maaf pada saat itu kan. Kemudian setelah itu agar tuntas katanya, bagus sekali Pak Herman Saputra itu, beliau yang jadi jubir gitu ya. Bagus sekali beliau, saya hormat kepada beliau itu. Permintaan ketemu ke Zuriat.
Oke. Ke zuriat. Itu petunjuknya ya? Iya ya. Ke zuriat Maulana Syekh gitu. Zuriat itu kan turunan. Iya. Iya, ahli waris lah. Oh, beliau bilang salah satu lah, mungkin bukan Pak Herman itu ya. Sekalian Pak Supli ziarah makam katanya kan. Saya tanya di mana, karena saya pernah ke rumah TGB, pernah dulu waktu tapi saya tidak ketemu di rumahnya beliau, saya ketemu sama ibunya gitu ya. Waktu saya sama Pak Ijazudin ke sana di Gelang itu, terus di mana saya bilang. Nah, beliau tentukan tempat di Birrul Walidain. Ya. Oh, kalau begitu besok pagi saya ke sana, saya bilang. Ba'da subuh, insya Allah saya sudah di sana gitu. Disepakatilah itu. Oke. Makanya kemudian saya agar pas dengan janji, saya jam 4 saya sudah berangkat. Saya sholat subuh di Masjid Mas Baki. Yeah. Turun subuh gitu ya, setelah semua orang pada turun dari masjid, saya langsung ke lokasi. Oke. Langsung di lokasi, sampai di halaman Birrul Walidain itu, saya kemudian kontak Pak Herman gitu ya, karena saya saya bertukar-tukaran nomor HP sama beliau, saya kontak, tapi HP beliau off. Ada adik saya, Anjar Siswara itu yang temani, mohon dipoto, saya bilang. Akhirnya dipoto, kemudian saya share foto saya itu, ayo saya sudah datang ke sini gitu ya. Tapi tidak ada tanda-tanda ada yang datang di antara mereka gitu. Saya tanya rumah gitu ya, rumah adik beliau, karena sempat disebut juga waktu pertemuan itu Tuan Guru Jamaluddin atau Jalaluddin, siapalah namanya gitu ya. Di mana ini? Tapi karena tidak ada khawatir juga kalau saya datang ke sana tanpa babi ibu, tanpa pemberitahuan awal, nanti salah sangka. Akhirnya saya urungkan juga. Ketika saya tunggu kemudian tidak ada gitu ya, saya tunggu tidak ada, ya saya langsung kemudian ziarah makam. Ziarah makam ya. Saya ziarah makam, alhamdulillah makamnya sederhana, seperti biasalah, cuma di pagar gitu ya. Nah, setelah itu nunggu ndak ada gitu ya. HP saya juga lowbat pada saat itu, sudah habis cas gitu. Akhirnya saya balik sekitar jam berapa lah itu. Nah, di tengah jalan, karena baru saya cas HP di rumah salah seorang teman di Darmaji, baru hidup HP saya, kemudian saya dikontak sama Pak Herman ya. Pak Supli di mana? Yo, saya sudah pulang ini, saya bilang. Jadi terus gimana ya? Kalau saya sih sudah saya jalankan apa yang diminta gitu. Dan kemudian ternyata ini jadi masalah gitu ya. Permintaan maaf saya kemudian sudah jadi, sudah di-share, kok lagi di-share ini, link yang sudah dihapus. Yang sudah dihapus ini. Lagi di-share di banyak grup gitu kan. Kemudian ditambah juga narasi, ada gambar saya gitu, mungkin diambil dari profil HP saya, dan kemudian dia tulis di situ gitu, dia tulis ini dia orang yang menyatakan .2 gitu. Nah, pasti tahulah. Saya tidak ingin ulang kalimat itu karena saya tidak pernah buat juga gitu. Jadi saya tidak mau ulang kalimat-kalimat itu gitu, karena memang saya tidak pernah baca, dan itu di HP saya dikirim banyak orang yang itu, yang keberatan apa salah Tuan Guru saya dan seterusnya itu, padahal sudah selesai gitu kan, dan kemudian screenshot itu kok beredar terus.
beredar terus, foto saya juga beredar terus yang ditambah narasi itu, dan itu saya temukan di banyak, ada di TikTok, dijadikan TikTok juga itu sudah saya jadikan bukti. Terus ada di grup-grup WhatsApp SMP SMA itu ada, Rame ya. di grup-grup guru juga ada, di guru SGO malah. Itu ada banyak sekali yang saya temukan di grup-grup itu beredar foto saya yang disebut ini yang menyatakan, ini dia yang menyatakan itu. Ini saya kok jelek sekali caranya gitu kan. Betul-betul provokatif. Saya tidak pernah menulis, tidak pernah mengucapkan, tiba-tiba mereka membuat itu gitu. Bahwa saya yang menyatakan pelakunya. Saya tidak pernah nulis setitik pun. Hanya mengeser. Hanya mengeser saja gitu. Dan yang saya share itu ketika diingatkan, dan saya pun mengatakan salah tulisan itu, saya tidak suka juga dengan tulisan yang saya share itu, akhirnya saya hapus gitu kan, saya hapus. Nah, cuma kemudian akhirnya kok orang membuat gitu narasi baru, terus screenshot yang sudah dihapus lagi diangkat-angkat. Lebih-lebih kemudian ada video, saya jadikan bukti juga di Polda itu, video Pak Omeng yang mengatakan saya sudah maafkan, tapi hukum tetap jalan. Yo, apa hubungan saya Omeng? Tidak ada hubungan saya sama Omeng kan? Kok dia yang katanya kami sudah memaafkan atau apa katanya kan? Nah begitu saya itu, nah kok dia begitu gitu ya? Nah sehingga dia tarik Perindo karena di video yang beliau viralkan sendiri itu pakai baju Perindo gitu. Ke bahwa ini sudah kami bahas di di divisi hukum Perindo. Kok bawa Perindo gitu? Lagi-lagi kemudian dibawa NWDI. Apa hubungannya gitu? Kok dibawa-bawa NWDI gitu? Nah ini pasti siapa saja, saya berani pastikan kalau membaca kalimat terus ada di dalam foto itu ada foto saya, pamflet saya di situ dan ditulis bahwa ini dia yang membuat itu, pasti marah. Saya aja marah kok. Iya kan, saya aja marah, keberatan terhadap itu gitu. Nah sehingga saya sayangkan orang yang menyebar screenshot yang sudah dihapus. Saya sayangkan orang yang membuat narasi di foto saya bahwa saya yang buat itu. Saya sayangkan. Tidak menarik, tidak elok cara mereka untuk ini kan serius kita, jangan dibuat permainan gitu kan. Sehingga kemudian akhirnya teman-teman NWDI itu kan terpancing dengan dengan screenshot yang sudah dihapus kemudian diangkat kembali, sama foto saya yang dikasih narasi ini yang buat. Nah ini perlu saya jelaskan bahwa saya tidak ada setitik pun menulis apalagi mengucapkan sesuatu yang menyinggung orang lain, tidak ada. Pak Haji Supli, kan Pak Supli ini orang kesekian yang menerima link itu. Pertanyaan tegas saya Pak Supli, pertama Pak Supli pernah tidak mengklarifikasi atau menanyakan admin di grup sebelah yang pertama tempat Pak Supli menerima link itu, bahwa sumber link itu dari mana awalnya? Sampai ada nama orangnya, sudah saya menjadi alat bukti di Polda, sudah saya screenshotkan dan saya bilang di Polda waktu saya dimintai keterangan, kenapa keluar Pak Supli di sana? Saya mengatakan insiden ini berawal dari sana. Jadi menurut saya grup ndak berkah. Saya keluar, saya bilang.
saya keluar dari grup itu. Oh, dari grup yang dari grup, sumber awal ya? Iya, tapi saya sudah screenshot tanunya, jadikan bukti. Oke. Tapi karena insiden ini berawal dari sana, ya saya keluar. Gitu. Baik, Pak Supli. Di Pismada juga akan saya keluar, tapi belum waktunya karena masih memantau. Saya melihat itu juga tidak berkah. Oke. Nuansanya provokatif di sana, gitu ya, tidak menarik gitu. Tapi saya belum akan keluar dulu sampai kemudian ini clear persoalan. Karena saya butuhkan bukti gitu. Pak Supli, ini cukup banyak juga ya masyarakat kita ya yang mengharapkan Pak Supli dan pelapor dan terlapor, bahkan sebaliknya kan, karena ini ada 2 laporan yang masuk untuk ke Pak Supli berdamai. Ada juga keinginan masyarakat luas bahwa kenapa tidak damai, begitu pertanyaannya. Kenapa tidak ini, karena sama-sama tokoh misalnya juga kan, untuk tidak berdamai. Kemudian apa kira-kira yang mau disampaikan Pak Supli soal itu? Itu suara masyarakat, Pak Supli. Pertama begini, saya sejak awal kejadian yang saya kedepankan adalah landasan agama. Maaf itu kan sakral itu. Tanpa diminta saya sudah minta maaf gitu kan. Artinya ketika seperti itu yang saya lakukan, saya landasan agama menjadi awal. Saya pikir siapapun ketika saya sudah mengatakan begitu mestinya selesai. Ya, itu pun kemudian kan tidak berbicara hukum, saya tidak berbicara praktik hukum, enggak. Apakah saya salah, kemudian apa? Enggak. Saya yang pertama adalah ketika kemudian merasa salah, agama memerintahkan kita minta maaf. Saya sudah lakukan gitu. Nah, artinya saya tidak, ini kan saya kemudian lapor kemarin itu karena dipaksa gitu ya. Dipaksa oleh teman sebelah untuk melakukan itu. Saya enggak mau pendekatan hukum gitu kan. Iya, ngapain gitu. Habis waktu, habis apa, saya persiapkan gitu ya. Ya, saya enggak mau sebenarnya. Tapi ketika kemudian teman sebelah menggeret saya ke ranah itu, ya kemudian saya mau tidak mau saya lakukan gitu kan. Jadi persoalan damai, persoalan apa, saya enggak ada masalah pribadi sama siapapun gitu. Iya, tapi kan persoalan ini persoalan hukum, kemudian digeret sana, ya saya terus terang saya enjoy layani itu karena memang profesi saya kan memang profesi saya itu, dan saya tahu bahwa itu kalau saya sih laporan beliau itu enggak bisa masuk. Kenapa enggak bisa masuk? Pertama, yakin saya barang ini hanya berlangsung beberapa menit, tidak mungkin beliau itu, Pak TGB baca itu, tidak mungkin, kecuali Pak TGB ini dia, ini katanya Pak Supli, kan ini barang sudah dihapus gitu, termasuk yang beredar itu, yakin saya orang-orang yang memasalahkan itu, yang mengetahui itu akibat dari penyebaran yang dilakukan oleh sebelah gitu kan, bukan saya gitu. Nah ini jadi harus disadari bahwa yang nyebar itu kan bukan saya. Yang nyebar menjadi sekian ribu orang itu adalah mereka, bukan saya gitu. Yang nyebar foto saya yang membuat narasi itu bukan saya, tapi mereka gitu. Kan gitu. Jadi harus diingat bahwa penyebar ini bukan saya, tapi mereka. Kalau yang saya share itu kan sudah tutup. Sudah selesai, berlangsung hanya beberapa menit. Kok heran saya kemudian ini diangkat kembali dan disodorkan ke banyak orang, disebarkan ke banyak orang, sehingga memicu kemarahan banyak orang. Kalau kemudian itu di sana ditulis saya yang buat, wajib orang marah itu, wajib orang marah. Tapi kan bukan saya yang buat. Baik, gitu. Pak Supli. Kemudian berikutnya Pak Supli, ini terakhir kita mau mendengar penyampaian Pak Supli. Sekiranya Tuan Guru Bajang menonton podcast kita dan jamaahnya pecinta Tuan Guru Bajang, apa yang mau disampaikan Pak Supli dalam kesempatan? Yang saya ingat adalah datonya, saya ya. Artinya Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid itu kan tokoh agama, pahlawan kita di Lombok ini. Kita bersyukur beliau adalah pahlawan.
dan noktah bukti kehebatan, keikhlasan, perjuangan beliau ada di kampung saya gitu, ada di kampung saya. Saya teringat sama beliau bahwa beliau berjuang tanpa pamrih, tanpa apapun. Mungkin sekarang ini embel-embel kemudian ada dampak politik, perjuangan beliau ada berkah politik, ada berkah ekonomi mungkin sekarang. Tapi yakin saya pada saat beliau memulai perjuangan beliau tidak akan berhitung seperti itu. Dan noktah perjuangan beliau ada di kampung saya. Tahun 1958 Maulana Syekh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional itu meletakkan batu pertama di kampung saya, madrasah. Oh, madrasah. Ada bangun juga. Iya, sejak tahun 58 itu. Jadi kebetulan kakak saya itu abituren, alumni di sana. Haji Ibrahim itu di tahun itu beliau sekolah di sana dan mempersilahkan Maulana Syekh itu untuk meletakkan batu pertama madrasah NW di rumah saya di Kampung Leneng yang berdiri sampai hari ini gitu. Berdiri sampai hari ini dan alhamdulillah saya ini ketua yayasan. Setelah Ketua Haji Ibrahim meninggal dunia, saya gantikan beliau menjadi ketua yayasan. Saya ingat beliau gitu ya. Ya artinya bagaimana keikhlasan perjuangan beliau itu gitu ya. Saya pikir dia kan seorang yang luar biasa. Pasti beliau, kita bayangkan orang yang hebat begitu, tidak akan, kalau beliau masih hidup mungkin dia tertawa gitu ya, dia miris, prihatin dengan apa yang terjadi hari ini ya, mungkin akan seperti itu gitu, karena yakin saya pendiri NWDI ini Maulana Syekh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid Pancor ini pasti tidak menginginkan ini terjadi gitu. Dan kalau kemudian saya dipermasalahkan oleh teman-teman NW, saya akan ditinggalkan madrasah, saya ketuanya gitu. Dan sehingga oleh karena itu kalau saya sih saya siap saja, karena saya pribadi tidak ada dendam. Saya dilaporkan ya biasa, saya dilaporkan, tidak ada persoalan. Saya lakoni saja apa yang mereka lakukan gitu. Jadi tidak pernah di dalam hati saya dendam. Saya tetap damai, saya tetap menjadi orang, mudah-mudahan menjadi orang yang pemaaf gitu ya. Ya persoalan kemudian sebelah sana tidak mau memaafkan, itu kan bukan ranah saya gitu. Jadi seperti itu. Saya bersyukur podcast ini diadakan hari ini, mudah-mudahan kemudian masyarakat lebih paham terhadap ini, bahwa marilah kita bertindak, jangan bertindak yang provokatif gitu ya, mengajak masyarakat untuk berpecah belah gitu ya, menjadi masyarakat yang beringas, ya janganlah. Biarkan Lombok Tengah, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia ini menjadi tempat hidup yang damai lah, hidup yang damai. Mudah-mudahan kemudian ke belakang, ke depan nanti bisa makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Oke, terima kasih Pak Supli ya atas informasi yang diluruskan, mungkin yang selama ini terpotong-potong informasinya keluar Pak Supli. Baik, itu dia wawancara eksklusif kita langsung dengan Pak Haji Supli, anggota DPR Lombok Tengah 2 periode. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.